Oke, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, mari kita baca satu ketika firman Tuhan sebelum kita membaca iman rasuli. Kita membaca Mazmur 121 ayat 1 hingga yang ke-8. Mari kita sama-sama membaca bahagian firman Tuhan ini. Ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdiri, kita baca iman rasuli. Setelah ini nanti kita akan berdoa menyerahkan kepada kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, baca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Saya akan membawa kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami mempunyai kesempatan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga kami akan mendengar firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan kepada kami. Tuhan, Engkau urapi setiap mereka yang akan mengambil bahagian di dalam pelayanan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara dan saudari kami yang tidak berkesempatan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau lawati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya bahwa Roh Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan bagi keadaan negara kami Malaysia pada hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati kepimpinan negara kami, baik daripada kepimpinan Raja dan juga Perdana Menteri dan sampai kepada Menteri dan sampai ke bawah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang akan menolong setiap mereka Tuhan, terutamanya dalam mereka mentadbir keadaan negara kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa dan berharap kepada Engkau Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka dapat mentadbir negara kami dengan baik, dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan juga kami doakan bagi keadaan penyakit yang masih berluasan di dalam negara kami Malaysia pada hari ini Tuhan. Tuhan, seperti mana yang telah kami lihat dan dengar kemarin, 800 lebih orang yang dijangkiti penyakit COVID Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara manusia kami merasa khawatir, namun kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, dan Tuhan memberikan kekuatan penghiburan untuk kami dan ketenangan bagi kami dalam apapun keadaan yang berlaku. Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan seterusnya Tuhan, kami doakan pada pagi hari ini Tuhan, bagi keluarga yang
dijangkiti penyakit ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang akan melindungi mereka. Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan, pengharapan bagi mereka. Dalam apapun keadaan, biarlah mereka percaya bahwa Tuhan yang dapat melakukan mukjizat dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi keluarga yang dijangkiti penyakit COVID pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Dan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal hingga selesainya. Berkati saudara kami Ista Sigang yang akan memimpin, dan juga Pastor Pita, Tuhan Engkau urapi keduanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur atas semuanya. Semua anak Tuhan katakan amin. Dan masa ini saya serahkan kepada yang memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Haleluya, shalom semua. Salam anak-anak Tuhan. Selamat pagi, sekali lagi kita bertemu di tempat ini. Kita adalah antara orang-orang yang sangat-sangat diberkati, sebab kita ada peluang untuk datang ke gereja, untuk bertemu, bersekutu pada hari Minggu, sebab banyak orang yang tidak berpeluang kan dalam keadaan kita pada hari ini. Haleluya, hari ini kita bertemu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menyanyikan beberapa pujian. Mari kita mengatakan hari ini, hari yang Tuhan telah jadikan. Amin. Hari
Haleluya. Pagi ini kami datang Tuhan dan penuh kerinduan Bapa. Kami bawa hati kami yang merindukan Engkau Yesus Kristus. Kau pulihkan hidup kami, negara kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindu
seterusnya serahkan ya. Shalom semua. Dalam merupakan sukacita yang tak terhingga dan tak terkata, boleh bersua kembali bersama-sama dalam ibadah kita bersama-sama, yaitu datang kepada Tuhan. Bagaimana saudari kita yang di pujian kata tadi, adalah kesempatan yang sangat baik sekali kita boleh datang di rumah Tuhan beribadah setelah berapa bulan kita tidak ada kesempatan untuk beribadah oleh karena kita menghadapi masalah yang sama di satu dunia, benda yang tidak dapat dijangka berlaku pula, lebih-lebih di tahun ini. Saya masih ingat bahwa tahun ini diberikan bahagian firman Tuhan pada ujung Januari, bagi dunia orang Cina, bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh berkat dan tahun yang feng shui-nya baik, rajin, dan juga usaha dan usaha yang dapat dengan baik. Tapi bahwa feng shui itu tidak dapat ditentukan oleh virus yang sedang merebak di seluruh dunia dan telah merenggut banyak nyawa sekali. Dapat itu terbuka. Sebuah laptop sangat berlainan sedikit tidak dapat transfer pendrive. Oke, dapat ya. Baik. Puji Tuhan karena kita ada kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pastor kita yang bertulang kepada saya untuk menyampaikan bagian firman Tuhan, topik yang sangat menarik, itu setia dalam iman. Sebenarnya saya dua kali yang lalu diberikan giliran saya, tetapi kayaknya tidak dapat dilakukan oleh saya karena pelayanan ke tempat lain dan sebagainya. Jadi sangat gembira boleh berjumpa dengan kita semua. Saya tidak dapat cam kita disenyum ke, tak senyum ke, saya dapat cam. Tapi mungkin saya dapat lihat alis mata kita kalau dia macam mengecil sikit, itu artinya senyum lah. Okay. So dalam saya ingin menyampaikan beberapa bahagian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. 1 minggu yang lalu saya berada di Ulu Baram untuk mengikuti satu seminar doa atau kebaktian di Gunung Doa di Liomato, dan puji Tuhan saya ada kesempatan walaupun memang tak terlintas nak pergi dan plan sebab ada pelayanan, tapi saya mendapat mimpi, satu mimpi yang menjelaskan kepada saya naik ke puncak gunung itu, kemudian saya patah balik lagi dan mendapatkan sesuatu yang tinggal, dan saya harus kembali ke daerah Bangmulu dan menyatakan apa yang tertinggal di zaman ini. Oke, boleh slide. Kita lihat ini gambar kami, sedikit pengakuan kita seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, di mana saya ada pergi dan saya adalah mewakili Keros. Dan saya bawa pelayanan Keros, saya berdiri di atas ke gunung ini dan berdoa untuk Keros. Memang tak sama, boleh selesai. Memang tak sama. 20 tahun yang lalu saya pergi dan kembali lagi 20 tahun sekarang ini tidak sama tenaga saya sudah. Dan saya pernah doa, saya boleh pakai manual percepatan. Dan boleh ulang balik lagi supaya saya dapat jelaskan. Oke, ini perjalanan kita mendakinya dan saya disertai oleh beberapa orang yang lain, dan kami adalah peserta terakhir sebenarnya. Pastor Tony Tuan dan anaknya dan lain, kami adalah peserta terakhir untuk naik tempat ini, dan saya tidak oleh karena jadwal yang ketat, jadi saya dapat set yang saya dapat mengikuti daripada awal. Oke, next lagi. Tengah rehat, next lagi. Dan ini adalah disebut lasan satu stesen. Kita menggunakan masa kurang lebih 3 jam. Bagi saya, bagi orang kuat Pastor Roland 1,5 jam. Pastor Roland 1,5 jam tak sah. Oke, bisa seperti Edwin mungkin 1 jam lah. Saya 3 jam. Dan nampaknya saya kena akui yang saya dah senior. Tak berani akui tua lah.
Nampaknya saya dah senia, lutut tak kuat, betis tak kuat, nafas pun pendek. Wah, ini selalu nak ikut Kevin pergi ke hiking, dan kita ke hiking, tapi tak sempat-sempat juga pergi. Ini nak pergi ni, kalau tak macam ni, inilah izin yang stop, tak dapat jalan lama berjalan akibat macam tu. Saya pakai 2 tongkat naik. Saya pun 20 lebih tahun yang lalu Tuhan bawa kami buka pelayanan ini, Pastor Roh Nambang, Pastor Helen Bungan, dan juga yang lain. Dan banyak yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan saya terima kasih dengan Tuhan. Saya balik lagi 20 tahun selepas itu. Saya cakap dengan mereka, saya pun tak tahu saya tahun depan ada datang atau tidak. Sama ada saya ada ataupun kamu yang tidak ada, ataupun saya tidak ada lagi. So saya rasa saya bersyukur boleh 20 tahun melihat kuat yang Tuhan beritahu kita, dan ternyata apa Tuhan beritahu kepada kita tidak salah. Dan sangat limit sekali, dia tidak boleh 100 orang naik, dan sangat limit seperti kita dikenal SOP. Banyak orang naik tapi 100 orang next. Ini kamu tahu tak, baju saya itu adalah bertukar. 2 orang yang sama, baju yang bertukar, topi pun bertukar. Sepanjang saya naik itu hujan, saya kena hujan dan deras sekali. Kemudian saya berhenti di satu tempat, saya tukar baju saya lagi. Dan kemudian tak tahan sejauh mana nak tukar baju, dan saya tukar lagi. Kemudian di Lasar Tua adalah dekat gereja, saya berhenti. Saya berjalan 5 jam dan orang lain berjalan 3 jam. Wah, saya kata puji Tuhan lah. Yang penting saya dapat sampai next lagi. Okay, next. Okay, inilah rumah itu, gunung, gereja dan tempat-tempat perumahan dia. Okay, next lagi. Ini dalam kebaktian. Okay, next. Dan kita menyembah Tuhan. Memang saya rasa dibaharui lah, dibaharui dan disekal balik lagi, dan lebih-lebih lagi tentang kehidupan doa kita. Okay, next lagi. Ini sebagian yang hadir, walaupun lihat pada tidak lebih dari kami semua 93. Kami lihatkan untuk supaya tidak banyak. Okay, next lagi. Dan next lagi. Okay, next lagi. Okay, ini dari belakang, dan next lagi. Next lagi. Jadi tempat inilah kita tinggal seperti Gunung Uhud lah, rumah-rumah seperti itu. Dan ini juga akan kita lakukan di Baru Tengah nanti. Next lagi. Ini kami sedia untuk nak baliklah. Pada hari terakhir kami memuji dan menyembah Tuhan. Ini yang masa ini yang breakthrough sebenarnya, bukan dalam sehari dua. Masa ini yang kami breakthrough, kami di luar, masa di luar itu. Dan masa itulah kita menangis, menyanyi, menyembah Tuhan. Masa itulah lawatan Tuhan yang luar biasa sekali. Okay, next lagi. Inilah kita kembali pulang. Okay, next. Sampai itu saya ingin dengan cepat sekali memberitahu jemaat. Saya telah menulis surat kepada Presiden kita, dan saya menyatakan bahwa beri laporan saya selama 4 tahun di dalam pelayanan umum, dan juga menyatakan saya berada di Keros, pelayanan pembalakan, pelayanan ladang sawit, dan juga berhasrat pada tahun akan datang akan buka satu pelayanan baru. Dan untuk itu saya berterima kasih kepada kita lah, dalam 3 tahun ini kita berada di sini bersama. Saya belum tahu apa lagi yang jawaban daripada pusat kepada saya, tapi saya tidak mau ditempatkan. Saya mau buka pelayanan baru dan saya mau bersama dengan Keros. Saya pun menulis surat. Saya adalah pastor bersekutu, associate pastor di dalam Keros. So supaya orang tak bertanya, kita sangat-sangatlah. Kadang-kadang orang cakap, oh dia bukan pastor lagi, oh dia pastor besi buruk lah. Macam-macam ada yang orang, tapi tak apa, puji Tuhan kepada kita yang menonton di rumah, terus berdoa untuk saya dan terus buat apa yang Tuhan mau lakukan. Dan kerinduan saya bagi gereja Keros, saya tahu tahun depan akan banyak perubahan bagi Keros. Ketika saya berdoa di atas gunung Sion, dan saya tahu saya dapat rasa sesuatu yang berlaku dengan Keros,
dan Tuhan akan tolong kita dengan cara Tuhan sendiri. Haleluya, amen. Kok 3 orang saja kurangnya amen dengan saya. Oke, next lagi. Oke. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam waktu kita menghadapi masalah yang berlaku saat dunia ini, kita setidaknya menghadapi 7 perkara. Bagaimana kita harus setia dalam iman itu. Dan virus corona ini, sakit penyakit yang datang, berbagai perkara, sudah banyak mengubah hidup kita, cara hidup kita, keadaan kita, pemikiran kita, mengubah ekonomi kita, mengubah politik, mengubah sosial, mengubah keluarga, dan juga agama kita. Keadaan gereja yang hari ini. Karena itu saya berkata sangat bersyukur kalau kita boleh pada hari ini, sangat luar biasa sekali. Itu semua Tuhan beri peluang untuk kita. Kita tak tahu tahun depan apa yang akan terjadi lagi. Apakah tahun depan kita boleh dibenarkan dan sebagainya? Bagaimana keadaan Christmas kita ini nanti? Apakah keadaan Christmas kita akan dibenar secara kita lakukan seperti biasa ataupun berbeza? Kita tak tahu. Next. Memang ini merupakan satu gelombang yang sangat besar, mengubah satu dunia, mengubah kita, mengubah iman kita, bahkan kepercayaan lain pun juga berubah. Next. Dan kemudian ada saudaraku, seakan-akan kita bersama dengan Tuhan Yesus dalam meredai taufan gelombang yang sangat besar, dan semua orang mencari Tuhannya yang boleh menolong. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita perlukan Yesus tolong kita di dalam segala-galanya. Kita tahu mendengar banyak mujizat berlaku yang kena penyakit virus corona ini, dan banyak disembuhkan, dan banyak yang memberikan bagaimana Yesus menolong hidup mereka. Haleluya. Next day. Saudara sekalian, Tuhan Yesus setia dalam iman. Mari kita lihat daripada bagian firman Tuhan ini. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan berapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu 2 ini, suara Tuhan datang kepada Yohanes meneguhkan iman, memperkasakan iman, memperkuatkan iman, bahwa kejadian-kejadian seperti ini akan berlaku. Hendak kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tujuan hidup kita adalah kembali kepada Sang Penciptakan. Selalu saya bicara di mana saya berada kepada setiap orang, baik dari Kristen ataupun tidak, pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, jemaat Keros yang kukasihi, disebut yaitu Stadtwell. Apalagi Stadtwell, apalagi Duel, apalagi Venezuela. Saya sudah bertanya-tanya tentang perkara ini. Bukan karena nama ini slogan Keros adalah Stadtwell, Duel, dan Venezuela, tapi sepanjang hidup kita, apakah kita setia dalam iman kita? Betulkah kita setia dalam iman kita? Betulkah orang Kristen setia dalam iman kita? Bagaimana saudaraku? Pada hari ini boleh kita lihat sejauh mana kesetiaan kita dalam iman kita. Pertama sekali, kita setia dengan Tuhan. Kedua, kita setia sesama kita. Ketiga, kita setia pada diri kita. Dan perkara ini sangat-sangat juga merukaikan hidup kita tentang iman kita. Next. Dia berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Everyone of us, kita semua dikaruniakan anugerah daripada Tuhan. Sepanjang PKP ini ada satu ada sekian ramai pelajar ICF di Lama, tidak ketentuan kebaktian mereka dan sebagainya. Dan cikgu mereka juga lagi menghubungi saya, bolehkah Pak Peter tolong macam mana lah, boleh bantu kami kah?
Dan kemudian saya connect dengan beberapa orang. Saya membuat satu tim dan rancang beberapa tim yang dinamakan Search and Rescue Mission. Kami rancang dalam 2 hari saja. Kutip sana, kutip sini, kami masuk dalam satu tim dan dihadiri oleh 500 pelajar dan bicara tentang Tuhan dari malam Jumat dan juga malam semalam. Dan kami bawa malam semalam bicara tentang dadah, bicara tentang dadah yang merusak masuk di dalam sekolah, tidak dapat dikawal. Nah, dan juga di dalam masyarakat. Banyak anak-anak yang di kantor sekolah Form 2, Form 3 sudah di kantor sekolah oleh juga dadah. Iblis betul-betul menyerang. Pulang saat tiba di Miri sudah pukul 1:30 malam. Kemudian naik lagi pukul 1:30 malam. Kemudian melihat firman Tuhan ini, aku ingat satu saja. Cikgu lagi kata begitu kalian semangat lakukannya. Saya katakan ini karena Tuhan menganugerah kepada kita boleh lakukannya. Kesempatan digunakan, kesempatan kita pakaikan. Haleluya, amen, amen. Pastor Walem dan Pastor Stem pernah ajak saya ke IPC. Ada kelas dasar yang saya ajar. Saya coba mereka tentang arti iman, hidup iman. Iman itu adalah sesuatu yang menggerakkan kita. Dia adalah sesuatu jantung dalam hidup kita yang menggerakkan kita. Kalau kita sakit jantung, kita mati. Kalau sakit iman, kita mati. Haleluya. Next. Kita harus muncul sebagai pelawan iman. Kita harus muncul di mana tempat kita, Pak. Kita tidak kira apapun keadaan kita must show the will of the faith. Kita mesti show, kita mesti muncul sebagai pelawan iman. Jangan kita berserah kepada Tuhan. Menurutmu saja ada Tuhan, bagaimana saya pada? No, kita harus katakan yes. Ketika saya bawa anak-anak muda menggunakan motorbike, bikers, saya suruh mereka berdoa dengan saya. Kamu punya doa harus sebesar motorbike itu. Kamu harus thinking itu. Berkaya this land, pulihkan tanah ini, bersihkan tanah ini dalam nama Yesus. Sebesar daripada motormu itu lagi. Haleluya. Apa yang menyebab itu adalah daripada ekspresi mati. Next lagi. Nah, dikatakan dalam kau setia sampai mati dan engkau akan menurunnya akan mahkota kehidupanmu. Yakobus 1:12 mengatakan, yaitu mahkota kehidupan itu juga dijanjikan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, yang akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya bagi beritahu kita semua di sini, saudaraku. Kita semua ini ada malaikat kita. We have an angel, guide angel kita. Kita semua ada malaikat kita. Setiap kita. Oh, jangan kita katakan begini. Oh, kalau sewaktu saya berat kemudian, oh saya hampir jatuh ke kau. Oh, Tuhan yang tolong saya. I tell you, itu adalah angel kamu yang bersama dengan kamu, menolong kamu. Tapi kita tidak tahu yang ada guidance angel dengan kita. Kita tidak assume dia. Kita tidak tahu ada dia dengan kita. Karena Yesus katakan, seorang anak kecil, dia ada malaikatnya sendiri. Itu Yesus katakan. Bukan saya katakan, bukan kamu katakan, tetapi Yesus katakan, you have your guidance angel. Kamu ada malaikat pelindung kamu yang ikut kamu. Haleluya. Amen. Next week. Nah, saudaraku, bertahan sampai akhir 24 ayat Matius 24:13. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nanti saya akan bicarakan tentang apa yang membuat kita tidak tahan. Next lagi. Berbagai cobaan yang datang kepada kita, tapi kita bukan saja bertahan, tetapi juga kita harus memiliki skill
untuk mengalihkan apa yang datang untuk menyerangkan kamu. Payung tidak dapat membantu kamu selama-lamanya, tapi payung dapat menahan kamu tidak basah daripada hujan. Haleluya, amen. Next lagi. Kita dipersiapkan untuk mengikut saya. Jangan jadi Kristen hanya untuk menerima anugerah, hanya menerima keselamatan, hanya menerima berkat daripada Tuhan. Tapi kita harus latih kita memikul salib kita setiap hari. Every day we take our cross. Setiap hari, bukan hari Minggu saja, bukan hari Christmas saja, bukan ujung tahun, tapi every day kita harus pikul salib kita. Apabila kita pikul salib kita, dan kenapa kita pikul salib kita? Kita salibkan segala keinginan kita, kita salibkan segala tujuan kita, tetapi Tuhanlah yang dipermuliakan. Haleluya. Next. Saudara, Tuhan Yesus hidup ini setia sampai dalam iman ini bukan hanya kata-kata saja. Ianya tidak menjanjikan kamu punya iman yang sekuat mana kalau kamu tidak setia. Itu yang paling penting. Sekali bagaimanapun imanmu, tetapi kalau kita tidak setia, dan iman itu akan menjadi sejuk dan mati. Akhirnya, next. Iman, pengertian iman dalam bahasa Ibrani disebut imunah, artinya percaya atau kepercayaan. Kata imunah dalam perjanjian baru memakaikan kata yaitu pistis ataupun petio, artinya mempercaya ataupun menerima. Nah, artinya mempercaya bahwa hal-hal tersebut adalah benar dan menerimanya dalam diri sendiri. Apa yang dikatakan orang tersebut iman yang percaya. Next. Nah, menurut golongan ortodoks, iman terdiri dari 3 unsur. Golongan ortodoks, iman terdiri dari 3 unsur, yaitu harus mengenal imannya secara objektif, sebab tanpa pengenalan iman itu adalah sia-sia. Nah, seperti selalu saya katakan begini, banyak orang katakan bahwa apa bezanya iman saya 20 tahun dengan iman saya baru kemarin. Saya berkata begini, kalau kamu iman dalam 20 tahun, 30 tahun yang lalu, tetapi kamu tidak mengenal secara objektifnya, hanya percaya saja, tetapi tidak ada kehidupan iman di dalam kita. Unsur sesusnya adalah emosi, menyatakan emosi dalam mempercayai Allah, sehingga ia menaruh perhatian yang tetap kepadanya, sehingga ia bukan lagi pribadi yang berada di luar dirimu, tetapi ia berada dalam diri kita. Amen. Amen, haleluya. Haleluya. Next lagi. Nah, unsur kondisi ataupun kemauan iman tidak hanya soal intelek ataupun emosi, tetapi juga kemauan yang menentukan tindakan arah jiwa. Unsur kemauan itu adalah kesediaan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya sebagai sumber kehidupan. Iman adalah pertemuan dengan Allah. Kita berada di sini karena iman. Kita datang kebaktian ini karena iman. Bukan karena nama Kristen kita, bukan nama status kita, tapi kita karena iman. Iman kita itu pertemuan kita dengan Tuhan, pertemuan dengan saudara yang seiman. Haleluya, amin. Itu pertemuan kita. Iman itu pertemuan kita dengan Tuhan. Iman adalah memulai hidup baru dan berarti bersekutu dengan Allah. Beriman berarti setia kepada Allah. Iman terwujud dalam perbuatan, yaitu iman dan pengharapan. Haleluya. Semua katakan haleluya. Next lagi. Okay. Nah, akhir zaman ini saudaraku, kita sedang berada akhir zaman. Betul, jangan lupa, jangan terlena, jangan tak tahu ini sedang akhir zaman. Ini sedang datang zaman Kristus Yesus Tuhan kedua kali. Kita lihat di dalam bagian tersebut. Next lagi. Dalam Matius 24 4-3. Dan saya tak baca semuanya, tapi bagian firman Tuhan yang menjelaskan akan ada seperti ini. Ada dulu perang, ada sakit penyakit akan datang, ada gempa bumi dan sebagainya.
Tapi Tuhan katakan siapa yang bertahan sampai akhirnya akan selamat. Haleluya, amin. Ini hanya virus corona saja kepada kita. Berbagai keadaan yang kita hadapi dan sebagainya sudah seperti biasa bisa. Bertahan sampai akhir supaya kita miliki mahkota kehidupan kita. Iman kita harusnya bukan iman yang hanya telur setengah masak saja, tapi betul-betul masak. Haleluya, haleluya. Walaupun jarak kita 1 meter begini, boleh beritahu yang lain, jangan iman setengah masak. Jangan iman setengah masak. Amin. Kok takut tunjuk orang lain? Tunjuk orang lain. Iman jangan setengah masak. Akibatnya setengah masak akan mendatang masalah kepada iman percaya kita. Haleluya. Iman kita setengah masak akan ikut musim, ikut keadaan, dan tidak stabilnya. Kita harus setia sampai akhir hidup kita, dan Tuhan mengaruniakan anugerah kepada kita. Itu yang kita semua tunggu. Karena dalam kesempatan hidup ini, lakukanlah hidup ini sebagai tubuh ini sebagai ibadah yang sejati. Amin. Lakukannya. Tak perlu kisah sangat dengan orang lain, tapi hanya perlu dengan kita. Hidup ini, dalam kehidupan doa kita ada 3 mesbah. Pertama, mesbah pribadi. Yang kedua, mesbah keluarga. Dan yang ketiga adalah mesbah community. Saudaraku, kadang-kadang saya bersama dengan orang berdoa, tak tahu mesbah apa yang dia pakai. Kadang-kadang pergi hulu, pergi hilir. Saya berkata supaya kita susun bagus kita punya mesbah. Pertama sekali kamu sama ada kamu mesbah community, kamu berdoa untuk satu Malaysia seperti kita berdoa tadi, keadaan kita punya negara politik dan sebagai penyakit yang datang. Mesbah keluarga, angkat setiap keluarga kita dalam doa kita. Bawa keluarga kita satu persatu dalam doa kita. Mesbah keluarga. Dan yang satunya adalah mesbah pribadi. Angkat betul, bertahu betul dengan Tuhan. Mesbah pribadi. Haleluya. Entah bila ke Tuhan ini terjadi, tetapi saya sudah banyak kali itu menanti. Bila lagi saya akan ada istri? Mesbah pribadi. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan katakan, sabar Peter, sabar. Saya sedang buat tangannya untuk kamu sekarang. Sabar. Tak sabar nih. Penyakit virus corona sudah datang nih. Tuhan kata, aku sedang buat matanya untuk kamu. Sabar. Amin. Yang lalu biar berlalu, yang lepas biar lepas, yang baru ku beri untukmu. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Next. Nah, saudara, kita diberikan stay at home. Stay at home. Sebelum ini, saya berkata stay at home adalah satu perkara yang baik sekali, walaupun sangat menyusahkan kita. Stay at home. Next. Kita, apalagi kita diberikan supaya karantin. Datang dari KL, kena tahan lagi. Kita mau pergi KL, tahan lagi. Tapi sebenarnya supaya penyakit itu jangan merebak. Kenapa saudaraku? Karena kalau sudah penyakit itu datang susah merawat. 90% memang tidak ada harapan. 50% tidak ada harapan. Hanya yang ada harapan adalah 3% dan 5% saja. Next. Dan kita beribadah online. Kadang-kadang kita rasa tidak selesa karena tak nampak muka pastor kita yang betul-betul live khotbah. Tak selesa juga, ataupun tidak tengok pastor khotbah live betul-betul. Tak selesa, tapi di sebaliknya adalah membuat kita satu hari. Apabila pastor semua tak ada, pastor Roland tak ada, pastor saya tak ada, pastor kita sudah tak ada, pastor Peter, pastor John yang tak ada. Di mana kamu mencari lagi? Di mana cari lagi? One day kita hanya dengan suara saja, kita hanya dengar.
Ini artinya membenarkan kita punya hubungan relationship kita dengan lebih baik lagi dan menghargai setiap persahabatan kita, masa kita. Ayo semua oke? Haleluya. Next lagi. Next. Masa seperti inilah masa yang sangat baik sekali. Sebelumnya tak ada masa kita. Walaupun sama-sama seperti kita sebagai pastor pun tak ada masa. Dipenuhi dengan jadwal pelayanan dan invitation dan sebagainya, tanggung jawab pada jemaat dan sebagainya. Tapi masa seperti inilah masa kita mencari 3 perkara. Pertama, menghidupkan mesbah doa kita. Kedua, mesbah kasih kita. Ketiga, mesbah iman kita. Ketika kita tidak boleh keluar, saya tak tahan tak melayani. 1 minggu lebih saya tak terhadap pelayanan, saya tak tahan. Lalu saya berdoa, sudah bertanya Tuhan beri saja yang lain. Lalu saya ingat, begitu banyak besi buruk di kampung Lusut. Aduh, saya kata, siapa mereka besi buruk itu? Oh, saudara-saudara saya bertahun-tahun tidak pergi ke gereja, yang tak mau pergi ke gereja, yang terlalu ego, katakan, saya cari makan sendiri, saya yang penting saya tak buat dosa dengan orang lain, saya tak bersalah dengan dosa, saya pergi gereja pun tak ada guna kalau saya tak betul-betul. Wah, saya kata, ini pulang saya pergi cari mereka. Saya cari mereka dan berkata, saya cakap, saya satu orang saya datang. Kalau kamu tidak benar sama sekomaku tidak apa. Saya ada speaker saya ada gitar saya. Kita buat kebaktian. Kamu di dalam, saya di luar. Kemana mau lari lagi? Betul mereka tidak dapat lari. Tidak dapat lari. Saya tak kisah. Saya boleh lakukannya. Saya punya gitar. Saya boleh lakukan. Saya on speaker, saya portable saya. Nah, saya terbang. Oke, Bapak saya pulang. Tak tahu lagi saya besok om. Tak kisah kamu. Saya datang buka pintu, kemudian saya masuk. Nah, PKP yang pertama itu saya sangat suka sekali. Semua tak akan keluar, semua takut mati. Semua. Suami ada masalah istri, anak ada masalah dengan ibu bapak, istri ada masalah dengan anak. Boleh masalah. Bergili-gili baca firman Tuhan. Semua boleh baca. Ketika saya pergi, saya memang siapkan mana firman Tuhan yang panjang-panjang gitu. Mas lah banyak panjang-panjang. Saya hitung berapa? Oh, dah 20 orang ahli keluarga. Setiap orang baca. Mula-mula tak tentu dia baca. Lama-lama lancar. Kemudian berdoa. Mereka cakap dengan saya, dia katakan, ambil awet. Mau habis oksigen sudah nih. Saya pikir dalam rumah itu speed tidak oksigen lah. Mau habis oksigen, mau pergi ambil oksigen nih. Oh, aku tahu juga. Pergilah, jangan lama sangat. Pergi keluar. Pas itu masuk balik lagi. Macam mana? Bapak tangki sudah pam. Satu tangki sajalah. Mau tahu apa yang dia mendapat oksigen tak? Dia pergi rokok di luar lah. Tapi puji Tuhan ada yang berhenti merokok. Tepuk tangan Tuhan. Next. Karena itu dalam setia, saya ajak ke semua jemaat untuk menghargai perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 19 ayat 10. Selipkin itu dalam hidup kita. Dalam waktu kita bekerja, waktu kita bersekolah, waktu kita ada di mana saja. Saya enjoy dengan kelas yang Pastor Holland dan Pastor Sam suruh saya bertemu dengan beberapa orang itu. Saya sengaja buat macam mana mereka setia. Selalu saya buat mereka setia. Saya tes mereka setia. Saya enjoy kelas Pastor Holland. Mereka berdiri, mau keluar, mau keluar. Kamu pergi kencing, tak boleh tahu saya tahu. Kamu kecil boleh tahu saya. Itu adalah setia namanya. Haleluya, amen. Saya cakap mereka, saya betul-betul cakap.
Tak pulang mau pergi pulang mesti beritahu tahu. Dia masuk lagi dia mau pulang ke depan. Apa tak beritahu saya? Beritahu apa? Sudah kencing lah. Sebenarnya kita hanya ajar nih untuk setia aja. Lepas itu saya suka kelas ini. Walaupun sekali-sekala saya pergi, nggak ketika, oke, sudah balik kan, duduklah. Dari pakaian kecil kita boleh belajar bersama. Dan kadang-kadang kita tidak menghargai pakaian kecil. Itu yang dikatakan setia dan iman. Bukan karena kita dipukul, bukan karena kita disesat oleh karena iman itu kita setia, tidak. Ya, memang daripada satu faktor yang ada demikian. Tetapi daripada satu faktor yang kamu belajar dari mata pakaian kecil. Setiap kali saya selalu sebagai hamba Tuhan, setiap kali saya tidak setia untuk berdoa pada pagi hari. Aduh, letih daripada pelayanan. Aduh, tengok. Ayah, tidur sekejap dulu 5 menit. 5 menit menjadi sekejap Tuhan. Daripada kita menunda waktu ambil masa. Setia dalam apa? Setia dalam kamu punya pakaian. Setia kamu dalam waktu engkau punya makan. Setia di dalam kamu punya tindakan itu namanya setia dalam iman. Amin, haleluya. Boleh saja kita tidak setia dalam ibadah SOP kita ini, boleh kita, tapi ada hati nurani kita yang kita dari sekecil itu ada chip dalam kita itu akan membuat kita setia. Ketua dekan kita, pelayan kita Pak Haris memang dia orang yang detail dia begitu detail dari kecil sampai besar. Haleluya. Amin. Amin. Saya tidak puji-puji, saya ikut kebaktian rumah mereka. Wah, ketika dia menyampaikan firman Tuhan di dalam persekutuan rumah, dia mention semua nama-anak mereka. Wah, kan Sonia, kan Sophia, sampai istri pun dia sebut juga. Betul tak Awe? Betul kan? Betul. We really enjoy it. Maka yang kecil macam itu pun boleh ingatkan kita setia. Haleluya. Next. Betul. Perkara yang kita sangat penting jaga adalah iblis adalah sama seperti singa yang mengamuk mencari bila saja kita itu boleh diterkam. Sedikit tidak setia, dia sudah menerkamkan kita, sebab dia cari kesempatan di mana saja boleh diterkamkan kita. Iblis kerja 24 jam, 44 jam dia kerja supaya kita boleh diterkam. Apabila kita cuai, apabila kita tidak setia, yang akan datang. Karena itu kita perlu setia dan iman kita. Haleluya. Next. Inilah pengaruh yang sangat cepat merusakkan kita. Next lagi. Sangat cepat. Next lagi. Dan kita harus berakal di dalam. Kalau tidak, kita akan diubah oleh secepat mungkin. Next. Anak muda harus setia dan taat. Next lagi. Kita harus bertahan seperti yang saya sebutkan tadi. Next. Dan kita harus seperti saudara kami di bawah mereka, setia dalam iman mereka. Saya tidak baca keseluruhan, tapi anak 3 anak muda ini, sekalipun mereka dibalap oleh patung emas, tapi mereka tidak berubah. Next. Dan saat itu dikatakan, barang siapa, kata Raja Bumigeza, tidak menyembah patung emas ini, mereka akan segera dicapak di dalam perapian. Zaman perjanjian lama tak ada lagi dalam perjanjian baru. Tapi saudara, iman kita harus setia. Baik yang berada di gereja, baik yang berada di rumah. Perkara yang paling penting adalah kita setia. Jangan mudah tunduk dengan keadaan dan jangan mudah lemah dengan tekanan. Mereka tidak tunduk. Next. Mereka tidak menyembah dan mereka tetap tidak tunduk dan mereka berdiri. Dan Raja di Komunisa sangat marah sekali dan capak mereka dalam perapian. Next. Mata sangat mudah merusakkan kita, tapi guna mata dengan betul. Next. Kejayaan kita juga, kerja kita, tugas kita juga selalu membuat kita tidak setia dalam iman kita. Bukan tidak penting kerja, penting, tapi kita kena membuat diri saja seimbang. Next lagi. Pasangan hidup dan mencari siapa yang kita mau
adalah menentukan siapa yang di dalam hidup kita. Banyak anak muda terjerumus dalam masalah mencari pasangan hidup. Hari ini ada satu ini ada keluarga saya, anak buah saya, jatuh cinta dalam Facebook, dan kemudian mereka berkahwin. Kemudian akhirnya mereka berpisah sampai hari ini. Katakan tidak ngambil lucu. Mereka sudah turun naik ke mahkamah untuk penceraian mereka. Karena itu semua anak muda di sini dan juga tidak semua anak muda lagi, tua-tui pun ada juga, ibu bapak juga ada juga. Hati-hati dengan Facebook. Kadang-kadang dengan Facebook yang muncul juga kamu boleh jumpa kawan kamu, ex-girlfriend, boyfriend kamu, dan juga masalah merusakkan keluarga. Next, hamba uang, duit, next lagi, dan kemudian gejala seks sangat merusakkan. Kalau tidak setia sedikit saja, kita akan tidak setia kepada pasangan kita, tidak akan setia kepada kekudusan hidup kita. Next, agama-agama dunia yang datang, dan yang satunya, next, musik. Haleluya, I love this Kairos Church karena musik kita bagus. Saya berharap ini akan selalu menyentuh. Kita tahu mana yang patut kita pakai, kita tahu mana yang tidak patut kita pakai. Tak perlu beban, tak perlu setanding dengan gereja yang lain. Yang kita mau adalah hadirat Tuhan. The presence of God, itu kita mau. Tak perlu seperti gereja yang penuh dengan klip lampu sana sini dan sebagainya. Kalau dalam worship kita padam semua lampu ini, dan supaya kita boleh menyembah ada hadirat Tuhan. No, itu deh. Lampu terang-terang seperti ini pun boleh buat saya menangis. Itu adalah hadirat Tuhan. Haleluya. Tapi itu yang sangat banyak masuk dalam gereja hari ini. Saya mau beritahu saudaraku, bukan saja dalam perjanjian baru ini, tetapi dalam waktu perjanjian lama dulu, yaitu dalam zaman Daud dulu, pun itu berlaku. Ada yang disebutkan roh obat. Roh obat itu menggambarkan itu. Kalau kamu baca tentang buku Satan's Church, roh obat itu dia adalah melambangkan itu anjing yang ada anjing putih yang cantik itu kan, bersih saja, tapi giginya itu macam gergaji kan. Kalau digigit bisa betul, berbanding daripada anjing ami itu. Roh obat itu selalu masuk dalam gereja. Saya telah tengok pastor Olen, saya telah tengok, saya tidak mau hakimi, tapi saya tengok betul-betul kadang-kadang dia menjadi pelayan pun iblis pakai dia di gereja, dan juga hamba Tuhan tentu. Tapi Tuhan katakan kamu dapat lihat seperti itu, lihat pokok dan lihat buahnya. Kamu akan dapat apa? Dipakai menjadi pemimpin gereja, menjadi pelayanan di anak muda. Kau pakai dia betul-betul. Itu namanya roh obat. Dia bergerak dalam kebenaran, dia bergerak di dalam kekudusan. Tetapi seperti emas asli, emas tambi betul juga. Tapi kalau bakar dengan api hancur. Kalau emas asli tidak, benar itu kena bergerak. Karena itulah kita perlu setia dalam iman. Iman kita inilah yang dapat bedakan mana itu bukan dari Tuhan, mana itu daripada Tuhan. Haleluya, amin. Karena itulah kita banyak baca firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan, kemudian banyak hubungan intim dengan Tuhan. Next, tawaran tadi yang menjatuhkan kita. Next, dan 6 sudah bergerak sekarang. Bahkan di Miri pun ada. Next, akhirnya kita harus datang kepada Tuhan. Katakan roh gelisah itu yang memberitahukan kepada kita. Dan firman Tuhan adalah kekuatan. Haleluya. Next. Lagi next. Firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Lalu next, yang saya mau sebelum mengakhiri penyampaian, kita harus memiliki pelengkapan senjata Allah. You mesti, jangan ada iman saja, tapi kamu mesti ada senjata, pelengkapan senjata.
Karena kita semua ini sedang berperang ini. Karena apabila iblis tahu kita sebagai anak Tuhan, dia akan menyerang kita. Dia akan fighting dengan kita. Kalau kita fighting tidak ada senjata, how you want to fighting? Macam mana kamu nak berperang dengan dia? Kamu hanya berdoa saja, kamu hanya setia datang kebaktian atau setia dalam pelayanan, tapi tidak ada perlengkapan senjata Allah. Kita harus memiliki pedang roh firman Tuhan. Kita perlu ada tombong keselamatan itu menjaga pikiran kita. Kita perlu ada baju jerah keadilan itu untuk menahan daripada apapun menyerang kepada kita. Kita perlu ada ikat tali kebenaran di mana saya kita pergi, kita kebenaran juga mempertahankan kita. Kita harus ada kasut kerelaan, yaitu kasut ini supaya kita jangan tinjak yang sebarang. Adapun kalau kita tinjak apapun, dia akan melindungi kita. Kemudian kita akan bersaing. Haleluya, haleluya, amen. Ada persaingan, haleluya, haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, semua kita ini ada melekat kita. Semua kita berhebat melekat kita. Kadang-kadang saya jalan malam untuk pelayan, takut juga saya. Mana tahu ada perempuan tiba-tiba ada yang muncul lambai, macam itu. Atau takut juga untuk pelayan. Tapi apabila saya kembali lagi, saya ada semua senjata, saya takut. Kalau dia hide, aku tarik punya pedang. Kalau dia hide lagi, aku tendang dengan kasutku. Apalagi ada guided angel dengan saya. Haleluya. Amen. Amen. Mereka cakap dengan saya, Pak Peter, jangan kamu lepas jalan-jalan ke bola bel itu. Kadang-kadang ada di tengah-tengah, tiba-tiba akan kereta. Sebagai manusia, rasa, betul kalau dia ada betul-betul dekat saya, macam mana? Kalau dia betul-betul dengan saya, ada di sana, saya katakan, kamu salah topang kereta. Next lagi. Membuat keputusan, tidak terima tawaran, pengakuan iman, dan tetap setia sampai akhirnya. Next. Dan Roh Kudus itu mesti berada dalam kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kuduslah yang berkuasa dalam kita. Pikiran buruk, tindakan buruk, karena Roh Kudus sudah datang. Tapi kalau Roh Kudus yang memimpin kita, sekalipun kita bersalah, kita bergerak salah, bertindak salah, dia memimpin kita. Waktu kita rasa terluka, sakit sangat, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Rasa sedih, rasa tak sesuai rasa, tapi Roh Kudus menghiburkan kita. Amin. Amin. Next. Pertandingan belum selesai, tapi yang percaya, taat dan setia pada firman-Nya akan sampai ke garis akhir dan menjadi pemenang. Next. Itu yang dikatakan perlawan iman. Next. Oke, akhirnya sampai bagian bawa ke bagian firman Tuhan kembali lagi. Jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melimpahkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya mau menceritakan satu perkara yang baru-baru ini berlaku. Masuk akal, tidak masuk akal, tapi itu memang berlaku. Ketika kita berada di kubur, waktu menguburkan Bapak, Ibu, saya orang yang pertama pergi, dan semua yang datang lagi. Saya pergi, saya pikir mereka sudah ada. Sekali saya bilang, semua orang sudah pergi ke lubang kubur sana. Saya pun berlari juga pergi, ayo lapak sudah. Kita cari muka besar semua tak ada pula. Wih, mana mereka nengok? Kali tengok, salah orang. Awak saya macam pergi, salah orang. Kemudian baliklah masuk ke kereta. Masuk ke kereta,
Aku cakap dengan grup kita kan, aku sudah datang nih, mana orang Kiros nih? Aku datang. Pas itu lihat, adalah Paulo mereka datang, yang lain datang. Aku pun lihat saudara kita sama namanya, Seman, apa namanya dia benar? Seman itu. Oh dia pun datang juga masuk sana. Oh, saya tengok badan dia betul. Tapi nampak kurus. Dia tak senyum, dia pakai topi koboi dan dia lihat sana dan sini. Kemudian saya tengok Cikgu Lim dengan Pak Polok di sana, dan nanti saya pergi bercakap dengan dia. Oh, nampak kurus betul dia. Nanti saya pergi cakap dengan Cikgu Lim dan kami Pak Polok cerita. Pas itu lihat dia pun duduk sana. So, pas itu datanglah. Betul-betul ini trip yang betul-betul trip yang datanglah. Saya pergi, saya taklah pergi cakap dengan dia. Pergi ke bed, karena tolong untuk keluarkan pada peti jenazah itu. Pas itu pasal semua itu sampai acara kita dan satu dan apa. Kemudian berita disebutkan hari sebelumnya pas itu meninggal dia. Saya pikir hari Minggu itu dia masuk hospital. Pada hari Minggu itu dia meninggal. Hari Minggu baru Bapak kita kebumikan itu. Hari kita kebumikan itulah hari Senin itu. Dia pukul 3 pula meninggal. Tapi tadi saya nampak bola, selalu saya kesal pula. Ayo, kenapa lah? Aku baru jumpa, kenapa pergi jumpa tangan dengan dia? Tapi pada hari dalam hospital. Sekarang kita lihat, betul-betul mata aku nampak, tapi hanya aku tidak bisa bertangan dengan dia. Bahwa dalam hidup kita ini ada roh di jiwa kita. Rohnya sudah berjalan. Dan saya cerita dengan Pastor Sumel. Betulkah? Saya bilang, betul, dia meninggal. Dia hospital meninggal. Pastor Sumel dia dengan saya ingat kamu pergi jenguk dia. Oh, si ada. Betul. Bahwa hidup ini, saya mau akhir penyampaian, kita ada jiwa, kita ada roh. Oleh demikian rupa, apabila kita meninggal dan rohnya akan keluar dan menghadap Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya beri masa ini kepada pastor kita, wakil dalam Mari saya ajak Pak Mizik mereka ke depan. Kita angkatkan nyanyian yang terakhir tadi. Sebelum kita berdoa. Kuasa-Mu lebih besar. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu
karena firman-Mu memperingatkan kami supaya kami tetap setia hingga akhir hidup kami. Apapun keadaan yang kami hadapi pada hari ini Tuhan, biarlah kami menghadapinya dengan iman kami Tuhan. Iman kami percaya sepenuhnya. Tuhan Yesus tolong kami, berkatilah seluruh kami jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami pulang membawa sukacita berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan berkati saudara kami, pasti kita Tuhan kau terus pakai dia. Biarlah api Roh Kudus-Mu akan terus menyertai dia Tuhan, dimanapun dia berada. Dia menjadi api yang membakarkan jiwa yang masih keras akan dilembutkan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Yesus. Kami ulang syukur dan terima kasih kami kembali karena Tuhan hadir bersama kami dari awal hingga selesainya dan hingga pada saat ini kepada kami. Dan Tuhan berkati setiap tim yang telah melayani pada hari ini, baik pemimpin pujian dan penyembahan dan pemusik, penyanyi latar dan hamba Tuhan yang telah memasukkan firman Tuhan. Tuhan Engkau berkati, biarlah berkat Tuhan yang akan memberkati mereka hari ini dan sampai seterusnya. Terima kasih Bapak di doa kami, dan segala doa permohonan ini kami serahkan hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Dan semua anak Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom. Amin. Shalom. Ya, saya kadang-kadang lupa karena tidak bersedia. Pak saya baru sadar bahwa dalam beberapa siri penyampaian buletin gereja kita, saya lupa menyambut kehadiran jemaat Tuhan. Ya, apakah ada di kalangan kita yang hadir pada kali pertamanya? Ada angkat tangan? Tidak ada. Bagi bukan karena inilah. Terima kasih kepada Pastor Peter. It's nice to see you again. Sudah kembali ke Karos, lama tidak datangkan. Oleh karena pelayanan di tempat lain, kita bersyukur sekali lagi karena kita dapat beribadah di Karos ataupun di ruang gereja kita. Kita tahu bahwa arahan daripada pusat ataupun daerah untuk menghentikan atau tunda aktiviti gereja di luar gereja seperti doa kelompok persekutuan doa di rumah dan sebagainya, dan hanya yang diadakan di gereja dibenarkan ketika ini. Kita harap keadaan ini akan diteruskan ya, dan kita terus berdoa supaya masalah penularan COVID ini tidak lagi berterusan di masa-masa akan datang. Terima kasih Pastor Peter atas firman Tuhan hari ini yang begitu tepat dalam keadaan situasi negara kita ketika ini. It remind me tentang case positif COVID-19 ketika ini begitu di luar jangka kita. You know, tempo hari awal dalam tempo mula-mula COVID-19 PKP, perintah kawalan pergerakan ini, pada masa itu jumlah case di seluruh dunia apabila saya lihat laporan hanya 1 juta lebih. Dan sekarang dalam berapa bulan saja sudah meningkat begitu banyak sekali. Ada siapa yang ada data hari ini? Di seluruh dunia sekarang ini case positif COVID-19 sudah menjangkau 39 juta lebih. Wow. Dan bilangan kematian 1 juta lebih di seluruh dunia. Dan malah case positif di Malaysia sudah meningkat begitu mendadak. Sekarang ini sudah sampai 19.000 lebih. Ya. Dan 140 kematian sudah didaftarkan. Dan semalam yang tertinggi
case yang tertinggi dicatatkan sebanyak 869 case ya di seluruh Malaysia. Dan ini perkara yang mengingatkan kita sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Kita sekarang ini sedang melalui satu saat yang mana can imagine lah kalau misalnya kata di India sekarang India nomor 2. Di Amerika mereka paling banyak case sekarang ini 8 juta lebih. Di India 7 juta lebih yang positif case sekarang. Ya, dalam jumlah itu sudah pasti ada di kalangan keluarga-keluarga yang mengidap COVID-19 itu, dan almost the whole family is gone. Memang ada. Dan bayangkan akan perkara itu berlaku. Dan apa yang terjadi memang seperti mana firman Tuhan di dalam Revelation ataupun Wahyu itu tadi kan, yang mana kita akan menghadapi saat di mana kita di peringkat yang bawah. Our emotion, perasaan kita, emosi kita, sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan kita di peringkat yang paling rendah, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Ya, terima kasih atas firman Tuhan itu yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita lalui itu, penderitaan yang kita lalui dalam banyak bentuk itu, sebenarnya Tuhan berjanji itu hanya sementara. Hanya sementara. Dan yang penting, akhirnya firman Tuhan menyatakan, jikalau kita setia, kita akan dianugerahkan dengan mahkota. Mahkota apa tadi, Pastor? Kehidupan. Mahkota kehidupan. Ya, itulah yang await us, yang kita tunggu, yang kita nantikan. Maka tetaplah setia dengan iman kita. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita rujuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pula, seolah-olah saya yang akan ngomong firman Tuhan kepada politik gereja. Minta maaf Pastor Peter, saya lambat melihat message kamu yang menanya, boleh tak saya hari ini ambil masa lebih panjang, kata Pastor Peter. Saya mau berkhotbah 1 jam. Kamu sudah di sini, baru saya baca message itu. Jikalau saya baca awal, saya kata 5 jam pun boleh. Alright, mari kita lihat dengan berita sidang kita hari ini. Dan terima kasih kepada pelayanan musik kita yang melayani dari mula sampai akhir. Yang pasti Tuhan memberkati kita semua atas kesetiaan Anda. Okay? Involving with our praise and worship. Perkara ini sangat ramai di antara kita yang tidak sadar bahwa betapa susahnya Pastor Samuel coba menguruskan siapa yang dapat hadir dan sebagainya, ya, dan perlu membuat latihan. A lot of us take it for granted, ya, yang kita tidak hadir, tidak terlibat itu sebenarnya masa yang digunakan untuk hadir untuk menjalankan praktis itu. Sometimes ada yang keletihan, balik kerja dan sebagainya. Tetapi yang pasti bagi diri saya, walaupun saya tidak terlibat, saya akan pastikan anak-anak saya mesti datang jikalau mereka terlibat. Okay? Itulah, saya pun hantar mereka walaupun jauh, tetap saya hantar dan ambil mereka balik. Right? Jadi kita ucap syukur bagi tepukan kepada semua pelayanan gereja kita. Thank God we are here, dan dapat bersekutu di dalam gedung gereja kita. Dan kita mohon supaya Tuhan sentiasa melindungi kita walaupun kita berkumpul di sini. We believe Roh Kudus hadir di sini, dan semua kita apabila balik nanti kita lebih sehat daripada sebelumnya. Amin. Oke. Mari kita lihat jadwal ibadah raya kita yang akan kita adakan pada 25 bulan. Oke. Terkadang saya lupa lihat screen itu.
doa sepakat minggu hadapan ibadah Ahad kita akan dipimpin oleh Deacon Dines ya, Deacon Dines lain. Khotbah kita Pastor Samuel Jauhimam ya, Pastor Samuel gereja kita, Pastor Samuel. Ingat supaya kita jemaat Tuhan terus berdoa untuk Pastor Samuel di dalam dia buat persediaan khotbah firman Tuhan minggu depan supaya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Pemimpin pujian Joyce Rapalita Raja, penyanyi-penyanyi latar Deacon Rosseren, Sofia Aranjaus dan Cynthia Lahungjang, dan para pemusik Nigel Gia, Ukap Lapo, mana Ukap tadi? Itu kayak Ukap, itu kan? Oke, Ukap. Puasa tengok dia main kita hebat. Oke, thank you Ukap. Ryan Kanyan Laing, ya, Ryan, kita tahu apabila inilah keadaan yang berlaku, apabila diperlukan akan menonjol bakat-bakat yang baru, ya. Itu yang kita lihat dengan Ryan. Dan keyboard minggu depan Deacon Esta Sigan, ya. Dan penyambut tetamu dan yang mengambil suhu badan di pintu masuk Deacon Ili dan Deacon Doris. Penyampai buletin Phoebe, Deacon Phoebe jika mereka ada, dan saya kalau tidak saya akan bersedia untuk menggantinya. Dan doa penutup minggu depan Pastor Roland, dan multimedia Grace Sarah Raja, ya, mana Grace itu? Oke. Dan Deacon Alvin Ferdinand yang menjaga PS sistem kita. Dan aktiviti gereja yang lain ditundakan atas sebab arahan itu, tetapi persekutuan doa kita di gereja akan diteruskan pada 20 hari bulan, hari Selasa, malam hari Selasa, yang pimpin adalah Deacon Alvin dan juga penyampaian perkongsian firman Tuhan di gereja kita pada pukul 8 malam hari Selasa ini. Oke, ingat jemaat Tuhan sila hadir untuk menghadiri persekutuan doa gereja kita. Jadi pengumuman lain ya, tentang kelompok sel dan persekutuan doa pemimpin ditunda untuk seketika sehingga arahan dibuat oleh pihak pusat IEMS. Itu saja penyampaian berita sidang atau buletin kita. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Karena ibadah kita sudah selesai. Di sini pertama kita mau ingin mengucap syukur di depan sini Sofia. Oke, sana. Oke. Kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan yang menyertai dan menonton perjalanan ibadah kita sehingga selesai dengan baik. Ya, kita juga akan berdoa menyerahkan uang persembahan kita untuk kerajaan Allah. Ada juga yang lupa tadi, CD saya malukan kepada kita apabila kita masuk, ada disediakan bangku di sana. Dan mereka yang menyambut tetamu, please remind, sila ingatkan jemaat Tuhan yang masuk, tunjukkan bakul itu, karena kita tidak akan jalan mengelilingi ruang gereja itu mengukurnya seperti biasa. Baiklah, jemaat Tuhan yang dikasih, mari kita tunduk kepala, kita senyap dalam doa, ya, berdoa. Dan saya akan pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena ibadah Ahad kami telah selesai dengan baik. Kami bersyukur Tuhan atas hadirat dan lawatan Roh Kudus yang ada di tempat ini. Selanjutnya kami bersyukur atas berkat pekerjaan dan sumber keuangan masing-masing
sehingga kami dapat memberi dan menyumbang kepada dana gereja Kairos hari ini. Mohon Tuhan berkenan dan berkati uang persembahan kami ini, dan kiranya dapat digunakan demi kerajaan Allah sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa khusus kepada jemaat yang sedang mencari pekerjaan ketika ini, ya Bapa. Bantu mereka dan genapkanlah permohonan doa mereka, supaya di masa yang akan datang mereka juga berkesempatan memberi demi pelayanan gereja Kairos. Jemaat Kairos, mari angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selanjutnya, Allah yang maha bijaksana yang penuh dengan kasih, kami serahkan seluruh sidang jemaat yang setia beribadah di tempat ini. Diberkatilah mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka. Tuhan, buat apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jemaat Tuhan, sama-sama kita menyatakan amin. Haleluya.